Kali ini tim makin deg-degan kembali menelusuri kota Bandung. Di balik indahnya yang memukau, Bandung juga memiliki segudang kisah mistis yang sangat kental. Salah satunya adalah bekas pabrik farmasi. Bagaimana tidak, pabrik yang dibangun pada era kolonial Belanda dan telah berumur ratusan tahun ini seakan-akan menjadi saksi bisu atas peristiwa terdahulu. Menurut beberapa sumber informasi yang kami terima, pada abad ke-19 terdapat wabah penyakit yang sangat mematikan di Batavia, yaitu penyakit malaria, yang membuat orang-orang Eropa menjadi korban. Saking banyaknya korban berjatuhan, dahulu Batavia sempat dijuluki Grave van het Oosten yang berarti kuburan di negeri timur. Karena kejadian tersebut, pabrik ini pun dibangun dengan tujuan untuk mengolah kulit pohon kina menjadi obat penyembuh penyakit malaria. Namun beredar kabar yang sangat memilukan, di mana dahulu pabrik ini menjadikan puluhan manusia sebagai kelinci percobaan untuk menemukan obat penawar malaria. Tidak hanya itu, banyaknya mitos yang menyebutkan bahwa tempat ini menjadi sakral dikarenakan sosok korban terdahulu yang masih bergentayangan. Di ruangan situ, di dalam ada anak kecil suka main, noni-noni Belanda. Paling yang di daerah pohon yang dekat parkiran situ, itu kalau nggak salah tinggi gede, genderuwo itu. Menurut desas-desus yang beredar bahwa terdapat perwujudan sosok yang menyeramkan, yaitu perempuan tanpa kepala yang selalu bergentayangan di tempat ini. Kata orang sesepuh daerah sini, emang ada yang sosok kepalanya nggak ada. Itu emang ada dari ceritanya di seberang. Namun apakah perwujudan sosok tersebut adalah korban dari kelinci percobaan atau hanya sosok jin yang menyerupai? Mampukah malam ini tim makin deg-degan menguak mitos tersebut? Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Sekitaran sini ya berarti? Iya, udah dekat sini. Wow, mantap sekali nih tempatnya ini. Yuk. Tim pun telah tiba di lokasi bekas pabrik farmasi. Kami pun segera memasuki sebuah bangunan yang dahulunya dipakai sebagai laboratorium untuk pembuatan obat malaria. Jadi Ki Arjuna, tempat penelusuran kita pada malam hari ini adalah sebuah pabrik obat dan farmasi, bisa aku bilang mungkin tertua dan terbesar. Iya, betul sekali. Dan juga ada mitos Ki Arjuna, yang dimana di tempat ini atau di lab ini itu pernah seperti menggunakan beberapa pekerja untuk dijadikan kelinci percobaan. Di bangunan yang ini, itu masyarakat sekitar katanya kerap melihat sosok noni. Gitu, kalau yang Ki Arjuna sendiri lihat. Seperti itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Ya, sejujurnya gitu mas. Di belakang kamu ini memang ada sosok perempuan. Oke. Dia yang pada orang bilang noni Belanda. Tiba-tiba Ki Arjuna melihat suatu sosok perempuan noni Belanda tepat di belakang fasya persis. Ini Ini beliau ini ada di depan saya. Dan dia berada di depan saya. Saat ini dia pakai gaun putih, ada keunguan, dan dia pakai cepet apa ya, kayak tus konde di sini. Oh iya. Berwarna, tapi di sebelah kanan dia pakai di sini. Dan tadi ketika kita masuk, dia sudah menyambut kita di sini. Kamu boleh datang ke sini sama teman-teman kamu, tapi tolong kalian semua harus menjaga etika. Jadi ini tuh baik gitu loh. Dia tuh baik. Dia tuh bilang begini. Siapapun yang datang kemari dengan tujuan yang baik,
pasti akan saya sambung. Cuman dia mengatakan pada saya ada sisi yang lain yang dibilang sisi negatif. Ada lagi tuh sosok wanita noni-noni lah bilangnya, noni-noni itu sering, apalagi kalau orang yang pertama kali kesini dan awam, apalagi kalau ngomongnya sembarangan nggak di filter, pasti aja dia kena ganggunya. Kita berada di sini aja. Oke, ya. Oke. Dan dia mulai bertanya begini, apa yang kamu butuhkan informasi di tempat ini? Oh, oke. Dia mengajak jalan saya ke sini. Disinilah tempat kami meracik suatu ramuan di sini. Ini Mas Pasha bisa di situ. Iya. Oke. Jadi kita mengibaratkan apa yang dia sampaikan ke saya. Iya. Mas Pasha di situ. Ini kan ada suatu obat ya, alat-alatnya di sini. Mas di situ, saya di sini. Sebelum semua itu saya ungkapkan di meja ini. Di sini karyawan perempuan. Disinilah kami meracik obat itu. Dan di tempat inilah ada yang menguji tentang ramuan yang kami buat. Semua peneliti hebat berada di tempat ini. Wow. Sangat dalam bahasa kiasan yang dia sampaikan. Bisa ditengok di belakang situ. Di situ masih ada beberapa buku, beberapa wadah ketika mereka ingin memasak sesuatu. Dan kelinci percobaan itu bukan hewan. Ada satu perempuan yang dijadikan sebagai kelinci percobaan. Berarti Ki, sosok ini membenarkan adanya kelinci percobaan yang terjadi di tempat ini. Kami pun mendapatkan informasi yang cukup valid mengenai desas-desus tentang kelinci percobaan manusia di tempat ini. Sosok ini tuh sebenarnya siapa, Ki? Dia, sebentar Mas. Kenapa Anda tanya itu? Dia bertanya seperti itu. Kalau kamu ingin mengetahui aku akan memberitahu. Sebatas yang aku tahu. Aku tidak ingin membuka suatu kartu di masa lampau. Itu yang dia katakan. Menggambarkan bunga yang dia pegang akhirnya layu. Ini memberi pertanda bahasanya kita disuruh pergi dari sini. Kami pun dikejutkan dengan suara benda seperti batu terjatuh tepat di hadapan Fasya. Seakan sosok tersebut memberikan sinyal kepada kami untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Sebentar, itu barusan apa, Ki? Ya, ada yang memberi tanda dari atas. Jadi diibaratkan dia itu, udah kamu jangan di sini lagi. Ayo kita ke sana untuk aku tunjukkan gitu. Siapa? Ada sosok salah satu yang saya bilang tadi, perempuan Portugis yang berwujud pakai gaun hitam yang dari tadi kurang suka sama saya. Mas Pasha bisa lihat di situ. Itu ada perempuan yang saya katakan tadi, seorang Portugis, dia duduk di situ. Oh, di bangku yang... Ya. Tiba-tiba Ki Arjuna melihat sosok perempuan perawakan Portugis yang memakai gaun hitam sedang duduk di salah satu laboratorium gedung ini. Tapi sosok-sosok wanita yang bergaun hitam itu dia masih di situ, Ki? Masih di situ. Coba saya mau ngomong tuh agak susah ya. Dan di sini kepala saya agak pusing, berat, udah nggak tahu kenapa saya. Energinya kurang enak.
ada sosok anak kecil juga yang baru saja datang ke sini. Dia kayak ingin ngajak main, cuma saya nggak tahu kenapa ada satu di situ. Ih, kamu nggak berani nengok sana ya? Tangan mereka dirantai di situ, ditutup mata mereka, ada ember, itu buat naruh kepala. Yang baru saja datang ke sini, dia kayak ingin ngajak main, cuma saya nggak tahu kenapa ada satu di situ. Ih, kamu nggak berani nengok sana ya? Yang lebih ngerinya tuh di kamar mandi sering terjadi hal-hal yang nggak tahu itu nyata apa enggaknya, tapi yang saya alamin gitu. Nah, Itu dia kayak ada di situ dapur gitu. dan itu ada beberapa yang dibuat di situ. Cuman historinya agak perih sih, Mas. Agak perih. Kita ke atas aja gimana? Biar historinya lebih agak ada pencerahan gitu. Ayo, kita pelan-pelan aja. Akhirnya kita udah nyampe di atas nih, Mas Iya, Pasar. iya. Oke, apa yang bikin Ki Arjuna pengen kesini? Saya dari tadi menangkap keganjilan yang saya rasakan. Ada sosok perempuan, tidak ada tubuh. Sebentar. Jadi ada wujud perempuan, leher, ada darah. Oh, Bisa minta spidol saya? tim. Oke, Nah, di sini. oke. Ini aku di sini aja nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Permisi. Aku di sini aja kalau gitu, Ki. Muncul dia. Iya. Nggak tahu kenapa. Pas kita sampai atas ini rasanya nggak nyaman banget. Astagfirullah. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Aduh. Sumpah ini serem banget, demi apapun. Jadi gini Mas Pasha. Sorry, ini tadi dia pas aku ilustrasikan, dia ingin menyerang. Jadi dia tidak mau dinampakkan wujudnya. Jadi ini rambut, tapi saya nggak paham ya ini bagian apa. Cuma yang saya lihat putus. Ini ada darah yang bercucuran. Terus di sini tadi saya memang melihat ada petunjuk lain. Ini bunga. Oh itu lagi dipegang ya Ki? Iya. Jadi ada bunga yang dipegang di sini. Tapi saya tidak paham apa yang dia maksudkan ke saya. Yang mengartikan ada pertumpahan darah sesuatu di sini. Jadi pas waktu Mas Pasha di sini, dia coba saya undang, dia hadir melewati sini. Saya spontan kaget, saya tahan dia di situ, akhirnya muncul bau kan? Iya. Ini bau nggak enak loh by the way. Bau di sekitar sini. Ini baunya bau darah.
Nah, ini darahnya masih bercucuran ini. Tapi di sini ada beberapa luka di bagian wajah. Ini yang terjadi di sini. Sumpah demi apapun ini serem banget. Jadi ini salah satu penggambaran dari wujud yang konon ceritanya dari warga sekitar, ada perwujudan perempuan tanpa kepala dan mawar ini yang dipegang oleh noni-noni Belanda. Ada. Dengar ya? Ada yang nyanyi. Enggak, itu suara benda gerak gak sih? Enggak, itu. Ki, kemana Ki? Bentar. Kemana Ki? Kita lari, ada yang di sana tuh. Ayo, masa. Kemana Ki Arjuna? Ikut aku. Pelan aja. Iya. Kemana Ki? Sebentar Ki. Lumayan juga kita lari dari sana nih. Di sini Ya. ada yang lebih dari itu, dari kelinci percobaan itu, Bas. Dan saya nanti akan coba telusur di sini. Aku ingin mencoba membuka takbir baru. Bahasanya ada kelinci percobaan yang dikubur secara hidup-hidup, yaitu perempuan, Bas. Dicor jadi pondasi. Itu yang terjadi. Kalau yang saya gambar dari wujud perempuan itu pas ya, yang dari segi mawar, itu ada kisah cinta tersendiri dari si noni itu sendiri, Mas ya. Tapi kalau dari gambaran wajah perempuan tanpa kepala, saya lebih menggambarkan itu ada salah satu makhluk yang tak kasmata atau sebagaimana jin yang berubah wujud. Dan dia sebagai penjaga ada di situ juga, dari mencium bau hawanya yang tadi menyerang di pundak saya. Iya, benar. Itu sangat keras sekali. Nah, tadi pas waktu saya gambar, dia nggak mau diwujudin. Ayo kita jalan dulu ke sana. Di tempat ini Pas ya, saya memang mendapati suatu energi yang besar di tempat ini. Dan di tempat ini yang saya katakan tadi ada misteri yang harus aku pecahkan. Ini bukan mitos, tapi ini fakta yang terjadi. Di pohon itu menjadi saksi bisu dan di situ kayak ada pintu gerbang ya. Tapi poinnya bukan di situ. Disinilah saksi bisu di mana orang-orang itu dipenggal kepalanya, dibunuh, dieksekusi tanpa rasa ampun di situ. Kita jalan ke situ aja. Nanti akan saya tunjukkan beberapa reka adegan di masa lampau dulu. Jadi di pohon ini tumbuh menjadi saksi di mana pohon ini banyak sekali arwah-arwah di sini. Iya. Jadi banyak makhluk, tapi ini adalah sosok arwah yang ada di tempat ini. Para ilmuwan-ilmuwan jenius yang dieksekusi mati di sini karena mereka membuka kartu rahasia yang tidak boleh dibeberkan.